Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, ketemu lagi sama saya Adi Rinaldi di Kabar Olahraga. Sahabat olahraga dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini saya sangat berbangga sekali kehadiran pengamat olahraga, bisa dibilang seperti itu, dikarenakan beliau ini ya terjun di bidang olahraga itu sudah lama sekali dan sudah mengetahui seluk-beluk olahraga, apalagi di Jawa Barat, bahkan ya di Bandung atau juga di Jawa Barat, seperti itu. Dan pada podcast kesempatan hari ini saya akan berbincang obrolan santai bersama Bapak Insinyur Yudi Diharja. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Kang Adi, kumaha damang? Alhamdulillah saya. Ya, Pak Yudi, kita sedikit saja. Pak Yudi alumni ITB ya? ITB Sipil 92. Wah, Sipil 92 ya. Sipil 92. Tapi kita tidak berbicara tentang ITB ya Pak Yudi ya. Kita olahraga ya. Pak Yudi Diharja sudah dikenal di kalangan olahraga ya. Nah, penggiat olahraga, kalangan olahraga. Ya, dan ini Pak Yudi ini sangat mencintai olahraga, terutama itu di bulu tangkis. Ya. Pak Yudi, sedikit saja nih. Dari tahun berapa Pak Yudi terjun di cabang olahraga bulu tangkis, dan mungkin ada lagi kan cabang-cabang olahraga yang Pak Yudi sukai seperti di karate atau apa kayak gitu, gimana Pak? Terima kasih Kang Adi. Jadi awalnya memang saya lahir dari keluarga yang bulu tangkis. Ya. Jadi ayah saya pemain bulu tangkis juga. Dari kecil kita udah terbiasa di bulu tangkis. Ya. Jadi waktu dari SD, SMP memang cita-cita saya jadi pemain bulu tangkis. Cita-citanya ya Pak. Cuman selalu kandas setiap pertandingan di babak pertama. Jadi cita-citanya selalu kalah di babak pertama. Nah akhirnya ya sampai sekarang juara nggak pernah gitu. Ya udahlah, daripada nggak juara kita ngurusin aja deh bulu tangkis. Ngurus bulu tangkis. Ya. Itu sejak kapan tuh ngurus bulu tangkis nih? Di mana saja nih ngurus bulu tangkis? Dari zaman kuliah saya kebetulan sudah jadi ketua unit bulu tangkis di ITB. Kemudian beres kuliah saya bergabung di PBSI Jawa Barat. Kemudian bergabung di PBSI Kota Bandung. Nah dari situlah mulai bergerak, meskipun sekarang belum aktif lagi ya di bulu tangkis ya. Baik. Tadi di PBSI Jawa Barat sebagai apa Pak? Jadi pengurusnya Pak? Dulu di PBSI, mula-mula di PBSI Jawa Barat kalau nggak salah bidang bidang apa ya, udah lama banget. Udah lupa ya? Udah lupa. Pokoknya pengurus inti pokoknya. Dari mulai tahun sekitar saya lulus kuliah 96, 97 ya, mulai tahun 99 ituan lah udah menjadi pengurus. Baik. Di Kota Bandung juga ya? Di Kota Bandung juga ya. Nah, kalau di Kota Bandung masih ingat mungkin jabatannya apa? Wakil ketua ya. Wakil ketua ya. Belum mencapai ketua ya. Tapi sekarang kayaknya jabar. Kalau misalnya sekarang harus mengurus lagi PBSI ya bulu tangkis, ya harusnya jabar ya. ngalir aja ya. Tapi dengar-dengar kemarin juga pernah menjadi ketua karate juga, betul? Iya betul. Kebetulan saya bersahabat dengan pendiri aliran perguruan Kushin Ryu, yaitu Sensei Sawanori. Saya bersahabat baik sama beliau. Kemudian pas waktu 2018 beliau butuh figur ketua. Nah saya tidak mengerti karate seperti apa gitu kan. Cuman saya pikir semua cabang olahraga sama lah. Pada prinsipnya yang dikedepankan jiwa sportivitas. Seperti itulah intinya. Berarti Pak Yudi menerima saja ya, walaupun Pak Yudi tidak tahu apa itu karate gimana gitu. Pada prinsipnya gitu. Mungkin sama aja ya. Cuman mungkin ada seni baru karena kan kita berbicara dengan senioritas, hierarki seperti itu, dan ini bela diri ya. Beda sama olahraga permainan. Gitu. Ya akhirnya pelan-pelan kita pelajari. Yang penting kita bisa beradaptasi, kita mau belajar yang terutama. Belajar itu penting dimanapun tempatnya ya. Intinya ya alhamdulillah sudah selesai juga kepengurusan. Jadi sekarang free ya? Sekarang free, cuman kebetulan terakhir jadi wakil ketua di Forki Jabar. Forki Jabar. Ya. Sekarang masih menjabat? Masih menjabat ya Forki Jabar. Baik, Pak Yudi, lebih enak pegang bulu tangkis atau di Forki ya karate? Nah, pengen tahu aja nih. Waduh.
Secara jujur sama aja ya. Sama aja Tapi ya. kalau bicara hobi ya tidak bisa dipungkiri lah. Karena bulu tangkis darah kecil saya dari kecil. Ya. Dan eta sih karena olahraga nu bisa ngaji dengan eta. Bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Baik. Jadi kalau misalnya seandainya nanti ke depannya ada tawaran untuk menjadi ketua PBSI Jawa Barat ya. Maksudnya bulu tangkis ya. Nah, gimana nih Pak Yudi? Waduh. Nah, Pertanyaannya berat nih. kan tadi kan katanya hobinya bulu tangkis ya, sejalur. Nah, seandainya kalau misalnya Pak Yudi dibutuhkan untuk menjadi ketua PBSI Jawa Barat, gimana nih Pak? Pada prinsipnya begini ya, jabatan itu sebenarnya bukan target saya yang utama ya. Saya lebih cenderung ingin jadi manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama. Ya. Nah, caranya tuh banyak kan, Ya. bisa di olahraga, bisa di sosial masyarakat yang lain. Cuman kebetulan karena mungkin saya hobinya di bulu tangkis, Ya. jadi orang mengenal saya di bulu tangkis. Nah, sedangkan untuk menjadi ketua itu memang apalagi zaman sekarang tidak semudah dan seideal yang dibayangkan ya. Ya. Banyak faktor-faktor non teknis yang bisa mempengaruhi ke arah sana. Jadi saya sih tidak pernah terpikir untuk ingin jadi ketua ini tidak pernah terpikir. Kita ngalir saja. Ngalir ya. Biar orang lain yang menilai. Orang lain yang menilai seperti apa. Yang penting intinya dalam hidup ini berusaha bisa memberi manfaat bagi sesama, itu yang utama. Yang digarisbawahi Itu ya. aja lah. Bisa memberi manfaat ya. Buat apa kita megang jabatan tapi hati kita tidak nyaman. Nah, Terus kita jadi banyak musuh. Terus intinya hidup ini kan pengen bahagia. Iya. Gitu lah. Ini sedikit ada curhat juga ya kayaknya. Tidak nyaman dan banyak musuh gitu kan. Sedikit ada curhat juga ya. Ya ini jadi buat sahabat olahraga dimanapun Anda berada, di Pak Yudi, biasa dipanggil juga Kang Yudi ya. Kalau misalnya ketua itu tidak terlalu gimana ya Pak Yudi ya. Yang penting bisa bermanfaat bagi atlet-atletnya juga seperti itu kan contohnya. Itu yang utama ya. Tapi semoga saya sebagai pegiat olahraga juga, ya maksudnya yang suka olahraga juga, ya mudah-mudahan dengan ada niat seperti itu Kang Yudi bisa pegang salah satu cabur di Jawa Barat ya, khususnya bulu tangkis. Nah Pak Yudi, sekarang kita berbicara ya olahraga, sebentar lagi pada bulan September tahun 2024 ada PON kan? Ya, Pekan Olahraga Nasional yang ke-21 yang akan berlangsung di Sumatera Utara dan juga di Aceh. Nah, menurut Kang Yudi sendiri, dari kacamata Kang Yudi sendiri, gimana nih Jawa Barat kan ini harus jabar hat-trick yang ketiga nih. Menurut kacamata Pak Yudi sendiri, atlet-atlet Jawa Barat gimana nih? Apakah mampu untuk meraih prestasi yang maksimal di PON nanti? Ya, dari kacamata Pak Yudi ya. Sebagai pencinta olahraga. Saya lihat dari pihak KONI sendiri dan dari pihak insan olahraga cukup mensupport ya. Untuk mewujudkan target kita sebagai juara yang ketiga kali berturut-turut. Ya kan, setelah di Bandung, di Jawa Barat, kemudian di Papua dan sekarang di Medan dan Aceh ya. Saya berharap sih target ini bisa terwujud ya. Dan saya lihat indikasi dari beberapa teman cabang olahraga yang lain juga keseriusan berlatih dan dukungan KONI juga luar biasa saya lihat ya. Betul. Dukungan KONI sampai try out ke luar negeri segala macam itu kan bukan hal yang main-main ya. Betul. Dari sisi biaya segala macam. Jadi seyogianya lah para atlet dengan sudah diberi keistimewaan dalam hal ini harus bisa menunjukkan hasil yang terbaik di Jawa Barat. Gitu. Ya, dari babak kualifikasi kemarin memang Jawa Barat masih unggul. Ya, apakah patokan babak kualifikasi yang dilihat untuk nanti PON menurut Pak Yudi sendiri? Babak kualifikasi bisa dibilang hanya awal saja ya. Tidak menjadi mutlak bahwa kita jangan sampai kita jadi teledor atau terlena ya. Bahwa babak kualifikasi sudah lolos, kemungkinan di PON pasti akan lolos seperti apa medali. Justru itulah juara itu kasarnya hanya hari ini. Besok kita sudah harus kerja keras lagi. Dan ini pun di babak kualifikasi kan ini baru babak kualifikasi. Mudah-mudahan di PON-nya harus menunjukkan hasil yang lebih maksimal ya. Jadi intinya jangan terlena dengan babak kualifikasi sudah lolos. Tapi harus lebih giat lagi bahwa hidup ini ya penuh
perjuangan lah, semua nggak ada yang instan, berarti semua kerja keras. babak kualifikasi bisa bukan menjadi patokan ya? Ya betul, ya minimal udah ada gambaran lah ya? tentang kekuatan diri sendiri, kekuatan lawan seperti apa. Ya. Tapi tetap harus kerja keras, karena tanpa kerja keras nggak ada perjuangan yang bisa mudah begitu saja. Ya. Pak Yudi waktu PON kemarin di Papua atau PON sebelumnya pernah menjadi manajer kan? Tahun 2016 ketika PON Jabar, ya? di Jawa Barat, ya kebetulan saya dipercaya untuk menjadi pelayan bagi atlet ya? atlet bulu tangkis Jawa Barat. Itu gimana nih Pak Yudi, mungkin ini masukan juga buat manajer-manajer sekarang nih ya, yang untuk PON di Aceh dan Sumut ya. Apa sih yang dilakukan oleh manajer untuk sebuah cabang olahraga untuk kejuaraan nanti? Sebenarnya saya ini masih proses belajar ya. Masih belajar, masih banyak sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, manajer-manajer lain yang lebih bagus dan lebih sukses lah. Saya masih belum ada apa-apanya lah. Cuman ini kita sharing aja bahwa saya berprinsip bahwa seorang manajer, seorang pemimpin itu merupakan seorang pelayan. Jadi kita bukan ingin dilayani, tapi kita harus melayani. Nah itu prinsip dasar saya ketika saya memimpin cabang olahraga, bahwa kita bukan untuk jago-jagoan, untuk dilayani, untuk batu loncatan ke mana, bukan. Tapi memang tujuannya kita ingin melayani atlet-atlet ini supaya bisa berprestasi. Karena atlet-atlet ini sudah mempertaruhkan semua yang dia punya untuk demi olahraga yang dia pegang ya. Jadi saya beranggapan bahwa si atlet ini merupakan tamu VVIP yang harus kita bela, harus kita support. Tamu VVIP. Berarti dimanjakan kayak gitu ya? Harus dimanjakan. Dimanjakan. Jadi pengalaman saya ketika saya waktu itu dipercaya untuk memegang cabang olahraga bulu tangkis, di manajer di PON 2016. Saya tidak masuk ke ranah hal teknis ya. Misalkan ke strategi pemain harus ini, saya lebih cenderung saya mempersiapkan kondisi di mana tim itu harus solid. Apalagi kan yang bergu ini ada pelatih, ada pemain, ada official, ada manajer. Itu antar pemain juga bisa saling ribut. Antar pemain dan pelatih juga kadang-kadang ada sedikit friksi. Nah tugas saya ini membuat suasana di tim ini sedemikian hingga supaya suasana itu benar-benar harmonis, enak gitu. Dan kita punya visi yang sama, ingin mewujudkan medali emas, itu aja intinya. Baik. Tadi atlet harus di VVIP-kan ya, dimanjakan. Salah satu contoh apa yang harus dimanjakan seorang manajer kepada atlet? Pertama tentang haknya. Itu penting, haknya atlet. Haknya ya Pak ya? Haknya tidak. Jadi hak atlet itu benar-benar harus dipenuhi. Jangan sampai ada unsur misalkan maaf oknum pengurus yang bermain, yang ingin diurus gitu loh. Definisi pengurus itu kan yang mengurus bukan diurus. Gitu. Nah, jadi hak atlet, terutama misalkan uangnya beliau, uang sakunya, uang transportnya, kebutuhan dia dari vitamin segala macam, haram hukumnya untuk kasarnya main-main dengan haknya itu atlet gitu. Karena mereka udah mengorbankan waktunya, tenaganya untuk olahraga yang dia geluti gitu kan. Jangan sampai pengurus ini kasarnya oknum pengurus ya, bukan semua. Malah bermain dengan itu kasihan banget. Dipotong gitu dipotong ya, atau haknya tidak diberikan, atau seperti itulah, diakal-akalin lah seperti apa gitulah. Nah itu satu catatan yang bagi saya haram hukumnya itulah. Baik. Itu salah satu contohnya ya. Hak atlet ya. Betul. Kalau misalnya kan jadi manajer kan harus mencari kekurangan nih, Kang Yudi ya, Pak Yudi ya. Ya seperti vitaminnya kalau misalnya asupan dari KONI Jawa Barat kurang atau kayak gimana, manajer yang terjun. Ya gimana nih Pak Yudi? Ya memang lah ya. Di olahraga ini kan lebih cenderung ke sosial ya. Dan orang banyak yang bilang pemimpin olahraga itu atau manajer ujung tombak dan ujung tombok. Jadi ujung tomboknya yang bingung ya. Bingung ujung tomboknya. Cuman kalau didasari memang kitanya punya kecintaan terhadap olahraga, dan yang terutama itu selain kecintaan tanggung jawab lah ya. Karena bagi saya jabatan itu bukan sekedar
numpang lewat atau jadi batu loncatan buat ke depan seperti apa. Kita tidak pernah terpikir. Akibat dari situ ada efek samping dari naik tuh gimana, itu mau biarin ngalir aja. Tapi ketika kita megang sesuatu itu, kita harus fokus dan tanggung jawab. Itu yang utama. Baik ya. Tanggung jawab dari sisi apapun, waktunya, biaya, itu resiko seorang pemimpin begitu. Iya, baik. Manajer, berapa kali manajer, Pak? 2 kali ya. 2 kali. Pertama 2014 di Kota Bandung, waktu Porda Kota Bandung. Kemudian 2016 di Jawa Barat, di PON 2016. Yang paling rumit yang mana nih, Pak? Yang rumit 2016 PON ya. PON ya. Karena atlet yang saya pegang itu atlet nasional. Dan atlet nasional bulu tangkis itu kan skalanya udah kelas dunia semua. Nah, seperti siapa? Ginting ya? Sekarang yang masih ada di pelatnas, atlet zaman di PON saya, Anthony Ginting, Fajar Alfian, dan Gregoria Mariska. Gregoria Mariska ya, dia dari Bandung juga. Anthony Ginting dari Cimahi, Fajar Alfian di Kabupaten Bandung. Wah, jadi yang paling berat yang PON yang Jawa itu Barat ya? Karena kan udah mereka atlet dunia ya. Fajar aja sempat tahun kemarin sempat meraih peringkat 1 dunia. Ya kan, Grego juga udah cukup tinggi juga. Dan sekarang mereka kebetulan 3 atlet ini, Ginting, Fajar, dan Grego sekarang bertanding di Olimpiade. Olimpiade Paris ya? Di Paris. Jadi kita suatu kebanggaan juga ya. Ini atlet yang pernah bareng-bareng, bahu-membahu membawa Jabar Kahiji 2016, sekarang bertarung di Olimpiade. Nah kan biasanya kalau atlet yang sudah internasional mengharumkan nama Indonesia, permintaannya banyak nggak Pak? Waktu Bapak jadi manajer, nah Pak Yudi, Pak manajer minta ini dong, minta ini, ada nggak kayak itu permintaan itu? Permintaan secara langsung sih tidak ya. Cuman kita menyadari bahwa mereka tuh udah atlet kelas dunia, bukan atlet yang baru muncul seperti itu. Jadi ya kita ngertiin sendiri mereka seperti apa, seperti apanya, seperti itulah. Jadi intinya itu tantangan ya. Karena waktu 2014 saya manajer Porda, atletnya kan lokal. Ini yang nasional ini dan cenderung dunia kan. Jadi lebih ada sisi-sisi kita harus pendekatan sebagai seorang teman. Kadang jadi manajer, jadi kakak gitu loh. Jadi tidak strike, apalagi anak sekarang kan nggak bisa dikerasin strike seperti itu, seperti ini nggak akan bisa mereka. Baik. Waktu PON 2016 di Jawa Barat, berapa atlet sih Pak Yudi di PBSI ini di bulu tangkis? Kalau nggak salah 8 putra 8 putri ya kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah 8 putra 8 putri ya. Wah dimanjakan semua ya sama Pak Yudi ya. Mau nggak mau ya. Sebagai contoh waktu itu di Cirebon kita nginep di satu hotel yang sudah disiapkan. Cuman saya ingin lebih privasi mereka lebih terjaga gitu kan, dalam arti bukan kita tidak menghormati hotel yang sudah disiapkan oleh panitia gitu ya. Jadi saya pindahkan ke hotel lain yang mereka lebih nyaman, lebih mereka lebih fokus lah. Seperti itu. Karena bagi saya ini tantangan ya. Ini level nasional Jawa Barat dan atlet-atletnya atlet dunia. Seperti itu, dan alhamdulillah ya kita ngawinin emas ya waktu itu ya, bergu putra bergu putri. Berapa medali emas kemarin? 2 medali emas. 2 medali emas. Padahal waktu di semifinal perorangannya kita masuk banyak Jawa Barat. Masuk banyak seingat saya tunggal putri masuk Gregoria sama Hana. Di ganda putih juga masuk semifinal. Mungkin terus di ganda putra juga masuk, tunggal putra juga masuk. Cukup banyak di semifinal saya. Cuman ya mungkin bukan rezekinya ya. Baik, berarti betul juga babak kualifikasi tidak jadi patokan ya? Tidak jadi patokan. Cuman yang jelas jadi bahan pegangan lah. Pegangan ya. Bahwa kita jangan terlena juga dengan hasil dari BK, gitu kan. Kita juga harus tetap fight nanti di acara yang sesungguhnya di PON itu. Iya, baik. Dari kacamata Pak Yudi sendiri nih, berapa persen sih ini Jabar nih ya untuk meraih hat-trick? Sekarang itu udah kelihatannya berapa persen sih? 90%? Atau mungkin udah 100% nih kayaknya Jabar hat-trick nih di Papua. Yang jelas jangan pernah takabur ya. Ya kalau saya pikir ini yang terbaik lah. Kalau dilihat presentasi ya juga mungkin udah cukup tinggi ya. Cuman ya mudah-mudahan lah usaha keras 90%, sisanya ya memang ridho dari Tuhan ya. Itu yang utama ya kan. Jadi tapi dengan niat dari Ketua KONI Jawa Barat sekarang dan saya lihat dari
kepengurusan KONI Jabar juga memang sudah cukup fokus ya. Ya. Banyak saya lihat tryout di luar negeri dari ini support terus. Ini luar biasa. Baik. Ini luar biasa. Tapi Pak Yudi, yakin nggak Jabar bisa hat-trick? Harus yakin. Harus yakin. Mindset kita harus positif. Ya, harus positif, yakin, ya. harus yakin. Ya. Soal menang kalahnya mah kasarnya nomor 2. Ya. Yang penting berjuang dulu dan gak boleh mengalah gitu ya. Ya. Kita harus mewujudkan mimpi kita dengan teguh, harus yakin. Harus yakin. Mindset awalnya kita nggak boleh jadi pecundang atau lemah. Kita harus yakin bahwa kita harus mampu. Mampu ya. Nah ini harus digarisbawahi kata Pak Yudi Diharja, harus yakin Jabar bakal hat-trick nanti di PON 21 di Sumatera Utara dan juga di Aceh. Pak Yudi, sekarang mungkin banyak pertanyaan. Pak Yudi sekarang kesibukannya apa sih? Iya, kan sekarang belum mengurus cabur ya, tapi masih ada di PBSI, masih jadi di Forki Sekum ya, Wakil Ketua Umum. Ya, mungkin bisa dibilang longgar ya kalau di olahraga gitu ya. Nah, kesibukan sehari-hari gimana? Saya lihat itu ke Bali ya, di SWJ itu ke Bali ya, kemana-mana ke luar negeri kayak gitu. Nah ini kesibukannya apa nih ini Pak Yudi nih? Apa Pak? Ya kebetulan saya ada usaha. Saya di tekstil, di laminating tekstil. Ya. Sekaligus juga saya rekanan di TNI. Oh iya. Saya nyuplai kebutuhan TNI mulai dari sepatu, seragam, rompi anti peluru, helm. Nah, saya pesan anti peluru boleh 1 Pak? Asal siap diuji coba tembak boleh. Gitu. Iya, buat pakai motor aja, biar angin kayak gitu Pak. Ya, Pak Yudi. Dan ini regenerasi ya, atlet-atlet Jawa Barat. Kelihatannya gimana nih Pak Yudi? Seperti kemarin kan ada Pak Yudi menghadiri kejuaraan Bandung Open ya, di bulu tangkis Bandung Open ya, di KONI Kota Bandung. Ini regenerasi bulu tangkis gimana sekarang nih menurut Pak Yudi sendiri? Sebenarnya Indonesia tuh gudang ya untuk bulu tangkis terutama ya. Gudang pemain lah, memang gudang pemain. Cuma memang jenjang dari proses anak-anak itu kecil ke dewasa itu kan panjang. Panjang. Jadi ada kalanya atlet tersebut waktu kecil dia bagus. Ketika remaja mulai mengenal medsos, mulai berkurang. Banyak faktornya. Jadi gudang itu banyak sebenarnya. Tinggal ya kita bina mereka baik-baik, pelan-pelan, dan itu butuh proses ya. Terutama nggak ada lah juara instan itu dididik sebentar langsung juara, itu kan tidak pernah ada. Biasanya di umur berapa sih Pak Yudi atlet ya, seorang atlet ini atlet apa saja ya, di saat dia jenuh? Begini, olahraga itu saya lihat ya, memang faktor yang utama ada bakat dan kemauan ya. Ada bakat aja tanpa ada kemauan tidak akan maksimal. Gitu. Ada kemauan tapi nggak ada bakat, butuh proses yang lebih lama untuk bisa mencapai orang yang punya bakat dengan kemampuan lebih. Seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menilai ada target harusnya dari setiap atlet untuk usia sekian. Dia bisa mencapai apa gitu. Kalau misalkan tidak bisa mencapai dengan usia sekian, lebih baik banting setir sekolah. Saran saya seperti itu. Jangan memaksakan untuk ingin terus, padahal dari hasil dari target waktu sudah tidak mencukupi. Yang ada nanti kasihan. Jadi ketika mereka tidak di olahraganya tidak berkembang, di sekolah juga mereka juga ala kadarnya. Sedangkan mereka di masa depan ini kan butuh kehidupan yang harus lebih baik kan. Nah jadi harus punya sadar diri lah, ukuran. Dan orang tua pun jangan memaksakan. Misalkan anak harus jadi juara atau segala macam. Kalau anaknya memang kemampuan segitu, mau gimana gitu ya. Jadi tetap bakat ada pengaruh besar. Tapi kerja keras juga itu juga tidak bisa dipungkiri kan. Dan sekarang kalau misalnya berbicara bulu tangkis nih Pak Yudi, sekarang belum ada penggantinya seperti Susi Susanti ya, belum ada kan. Terus kalau laki-laki sih banyak ya Pak ya, kalau laki-laki. Nah ini wanita nih gimana nih generasi dari Kota Bandung bahkan Jawa Barat nih untuk nasional juga. Memang bulu tangkis sekarang ini udah menyebar ke dunia, udah lebih luas ya. Dulu bulu tangkis hanya sebatas
Asia. Ya. Cina, Korea, Jepang, Indonesia. Sekarang saya lihat pemain-pemain luar negeri juga di benua Eropa juga udah mulai banyak ya. Di Amerika juga ada meskipun kebanyakan pendatang dari Cina ya. Ya. Seperti itu. Untuk di Bandung sendiri sebenarnya sampai saat ini kita masih punya Gregoria ya. Nah, itu Gregoria Mariska ya. Dia atlet dari umur 9 tahun, 11 tahun dia sudah ada di Bandung. Ya kan? Dari kecil dan orang tuanya juga di Jawa sana. Ya. Dan dia udah tetap mau lah, luar biasa lah. Saya juga punya anak kalau 9 tahun 11 tahun di asrama kan ada mikir 2 kali gitu kan. Ini orang tuanya begitu rela disiapkan di sini dan tinggal dibina lah Jawa Barat ini. Memang membina perempuan ini tidak mudah ya. Iya. Tidak mudah karena perempuan ini banyak ininya ya, banyak main perasaannya juga ya. Iya. Dimarahin dikit, nanti nggak kuat, dia pundung gitu kan. Agak beda sama atlet-atlet luar negeri yang memang dikerasin juga masih bisa tetap membuktikan ya. Baik. Seperti itu. Ya ini pinter-pinternya dari pelatih untuk merangkul mereka, untuk membuat bahwa olahraga yang dia geluti itu jadi olahraga yang enjoy gitu loh. Baik. Seperti itu. Ya. Untuk PON ini bulu tangkis sendiri Pak Yudi mengikuti nggak atlet-atlet sekarang untuk PON? Jujur enggak? Enggak ya. Jujur berarti enggak. Tidak terlalu ini ya. Tapi harapan Pak Yudi sendiri gimana nih untuk PON nanti? Harus bisa lebih baik lah. Dan saya berharap juga bulu tangkis Jabar bisa kembali menjadi panutan di Indonesia. Saya berharap sekali meskipun saya tidak menjadi pengurus di situ, bukan berarti saya cuek terhadap dunia bulu tangkis. Saya tidak bisa lupa, tidak bisa mengingkari bahwa darah saya darah di situ. Jadi saya hanya berdoa mudah-mudahan pengurus yang sekarang dan pelatihnya dan atletnya bisa mendapatkan hasil yang terbaik demi Jawa Barat. Gitu. Satu lagi Pak Yudi, harapan untuk KONI Jawa Barat dan juga atlet-atlet PON nanti untuk di PON nanti. KONI Jawa Barat pertahankan perhatian seperti ini terhadap atlet dan kami berdoa juga supaya pengurus KONI Jawa Barat dan atletnya yang ada mau bertanding di PON ini diberi kesehatan, ya kan, diberi amanah yang baik gitu loh, supaya bisa mewujudkan Jabar Hat-Trick. Dan saya terutama sebagai pengamat olahraga, masyarakat olahraga, rakyat mewakili rakyat teman-teman biasa saja, mendoakan supaya Jawa Barat bisa mewujudkan mimpi Hat-Trick. Jabar juara, ya Jabar Hat-Trick juara ya. Iya, berarti optimis ya Pak Yudi ya. Harus optimis. Salaman dulu dok. Salaman dulu. Harus jadi optimis. Jabar Hat-Trick. Jabar Hat-Trick juara. Iya. Baik, terima kasih Pak Yudi. Siap. Baik, pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tadi perbincangan kami, perbincangan santai bersama Insinyur Yudi Diharja dengan sangat luar biasa pengalaman di bidang olahraganya. Beliau memang mendalami olahraga bulu tangkis. Semoga saja bulu tangkis di Kota Bandung bahkan di Jawa Barat bisa menjadi tulang punggung Indonesia seperti sekarang yang bermain di Olimpiade. Itu cikal bakalnya dari Kota Bandung, Jawa Barat langsung ke internasional. Adinoli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga Jabar Hat-Trick.